Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosa Amalia dari Program Studi Pendidikan Matematika semester 2. Maksud dibuatnya video ini untuk memenuhi salah satu tugas individu ibadah akhlak dan muamalat yang diampu oleh Bapak Sueb MPDI. Di sini saya akan menguraikan tentang akhlak. Yang pertama ada pengertian akhlak. Tujuan pokok dari ajaran Islam adalah membentuk akhlakul karimah atau akhlak yang mulia. Kata akhlak berasal dari bahasa Arab yaitu akhlaku, bentuk jamak dari kata kholako yang berarti perangai. Tingkah laku budi pekerti atau tabiat yang terbentuk melalui suatu keyakinan atau ajaran tertentu. Di dalam Al-Quran, makna perangai yang demikian dapat dipahami dari ayat keempat surah Al-Qalam sebagai berikut, yang artinya, sesungguhnya engkau Muhammad berada di atas budi pekerti yang agung. Yang kedua ada perbedaan dan persamaan antara akhlak, etika, dan moral. Yang pertama, akhlak secara garis besar yang berarti perangai, tingkah laku, budi pekerti atau tabiat yang terbentuk melalui suatu keyakinan atau ajaran tertentu. Lalu yang kedua moral yaitu secara kebahasaan perkataan moral berasal dari ungkapan bahasa Latin mores yang merupakan bentuk jamak dari perkataan mos yang berarti adat kebiasaan. Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia dikatakan bahwa moral adalah penentuan baik buruk terhadap perbuatan dan kelakuan. Istilah moral biasanya dipergunakan untuk menentukan batas-batas atau suatu perbuatan, kelakuan, sifat, dan perangai yang dikatakan benar, salah, baik, buruk, layak atau tidak layak maupun patut atau tidak patut. Lalu yang ketiga ada etika. Dari segi etimologis, ilmu asal-usul kata, etika berasal dari bahasa Yunani, ya, etos yang berarti watak, kesusilaan atau adat. Sedangkan dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, etika adalah ilmu tentang asas-asas akhlak atau moral. Etika menurut filsafat dapat disebut sebagai ilmu yang menyelidiki di mana yang baik dan mana yang buruk, dengan memperhatikan amal perbuatan manusia sejauh yang diketahui oleh akal pikiran. Perbedaan antara akhlak, moral, dan etika dapat dilihat dari dasar penentuan atau standar ukuran baik buruknya yang digunakan. Standar baik buruk akhlak berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah Rasul, sedangkan moral dan etika berdasarkan adat istiadat atau kesepakatan yang dibuat oleh suatu masyarakat. Jika masyarakat menganggap suatu perbuatan itu baik, maka baik pula lah nilai perbuatan itu. Dengan demikian, standar nilai moral dan etika bersifat lokal dan temporal, sedangkan standar akhlak bersifat universal dan abadi. Dalam pandangan Islam, akhlak merupakan cermin dari apa yang dalam jiwa seseorang. Karena itu, akhlak baik merupakan dari keimanan seseorang, sebab keimanan harus ditampilkan dalam perilaku yang nyata sehari-hari. Selanjutnya ada sumber-sumber akhlak dalam Islam. Sumber-sumber akhlak dalam Islam ada dua, yaitu yang pertama Al-Quran. Al-Quran bukan saja satu kitab yang membicarakan masalah-masalah hukum Allah, politik, pendidikan, bahkan ia juga menyingkap bidang-bidang sosiologi, khasnya pembentuknya syahsiah seseorang insan dalam sebuah masyarakat. Maka sumber utama rujukan ilmu akhlak ialah kitabullah yang menguraikan secara terperinci. Yang kedua ada hadis. Hadis ialah sumber kedua akhlak dalam Islam. Disinilah ajaran-ajaran akhlak Islam tersebar dengan jelasnya melalui amalan. Hadis menjelaskan bahwa orang yang berakhlak ialah golongan yang beriman dan sifat-sifat dalam akhlak seperti malu, sabar, kebersihan, dan segalanya. Akhlak yang mulia adalah merupakan tanda dan hasil daripada iman yang sebenarnya. Tidak ada nilai bagaimana yang tidak disertai oleh akhlak. Yang selanjutnya ada menjalankan akhlak sebagai modal bagi keberhasilan hidup seseorang. Akhlak sebagai modal sosial bagi keberhasilan hidup seseorang. Semakin kuat nilai-nilai sistem sosial atau jaringan sosial, semakin meningkatnya volume dan mutu proses dan hasil pengembangan seseorang, yang dimana nilai-nilai sistem sosial tersebut sesuai dengan akhlak agama Islam. Ukuran outputnya adalah tercapainya kesejahteraan masyarakat dalam arti luas. Dalam hal ini, modal sosial sangat berperan positif dalam mengurangi konflik sosial. Melalui penerapan akhlak sosial dapat diprogramkan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Hal ini tidak terlepas dari adanya kepercayaan sebagai modal utama antara lain dalam membangun sifat-sifat dan nilai-nilai akhlak sosial, kebersamaan, toleransi, empati sesuai dengan syarat syariat agama Islam. Sebagaimana telah dijelaskan, akhlak adalah modal bagi keberhasilan hidup seseorang. Seseorang yang menjadikan akhlak sebagai modal sosial pastilah akan berhasil hidupnya karena ia memiliki etika dan moral yang baik yang dimana akan disenangi dimanapun ia tinggal, yang kemudian ia akan membawa dampak baik bagi pekerjaan dan segala sesuatu yang ia jalani. Lanjut, di sini yang terakhir ada kesimpulan. Kesimpulannya yaitu akhlak adalah hal yang terpenting dalam kehidupan manusia karena akhlak mencakup segala pengertian tingkah laku, tabiat, perangai, dan karakter manusia yang baik maupun yang buruk dan hubungannya dengan kholik atau dengan sesama makhluk. Moral adalah penentuan baik buruk terhadap perbuatan dan kelakuan. Istilah moral biasanya dipergunakan untuk menentukan batas-batas suatu perbuatan, kelakuan, sifat, dan perangai yang dinyatakan benar, salah, baik, buruk, layak atau tidak layak, patut maupun tidak patut. Sedangkan etika menurut filsafat dapat disebut sebagai ilmu yang menyelidiki mana yang baik, mana yang buruk dengan memperhatikan amal perbuatan manusia sejauh yang dapat diketahui oleh akal pikiran. Ketiga, hal tersebut, akhlak, moral, dan etika merupakan hal yang paling penting dalam pembentukan akhlakul karimah seorang manusia. Dan manusia yang paling baik budi pekertinya adalah Rasulullah. Anas bin Malik radhiyallahu anhu, seorang sahabat yang mulia, menyatakan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling baik budi pekertinya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Ditutup, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.